Yang kemarin pada komentar masalah harga terlalu mahal untuk seri F, yaitu F8 Maroon ya, kalian bisa ngambil seri F6-nya karena ini harganya lebih terjangkau dan untuk konfigurasi RAM-nya juga nggak kalah menarik, yaitu 3 GB dengan internal storage 16 GB. Nah, kalian jadi nggak usah khawatir ya masalah harga karena memang Xiaomi ini untuk seri F-nya banyak banget dari seri F5, F6, F8 Maroon, sesuaikan aja dengan budget kalian. Oke, biar agak singkat ya untuk video review, sedikit review dan unboxing untuk F6 ini. Langsung aja kita cek bagian dashboardnya ya. Meski ini bukan produk terbaru, tapi ini masih worth it jika kalian gunakan untuk buat sosial media ataupun untuk gaming-gaming ringan aja. Oke, langsung kita sobek-sobek aja untuk dashboardnya ya, biar rusak. Ini udah agak lecek tapi masih lumayan lah, bisa buat kalian simak videonya dan kalian beli, sesuaikan dengan budget kalian. Bagi yang kemarin merasa terlalu mahal F8-nya. Oke, kita buka aja. Sebelum kita buka dashboard ini, kita lihat aja untuk dashboardnya ya. Kalau kita lihat sekilas memang belum menggunakan layar waterdrop screen seperti seri F8. Tapi di sini layarnya udah lumayan lebar dan model kameranya pun lumayan oke. Ada fingerprintnya juga. Bagian samping hanya ada tulisan Xiaomi sama, dan bagian belakang, nah ini ada pilihan warnanya ya, ada merah dan ada juga yang warna ungu. Nah, di sini ada sedikit beberapa kunci spesifikasi yang ditawarkan oleh Xiaomi F6, diantaranya ada versi Android 6.0, apa ya, Marshmallow ya, untuk 6.0. Terus untuk konfigurasi RAM-nya 3 GB dan internal storage-nya 16 GB up to 32 GB. Dan untuk ininya gigahertz-nya itu 1,3 quad core. Terus untuk resolusi kamera belakang 5 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Nah, untuk ukuran layar sendiri yaitu 5,5 IPS LCD. Wih, lumayan cakep nih pakai IPS ya. Berarti grafiknya pasti tajam nanti. Kita coba nanti kita buktikan aja ya. Terus untuk kapasitas baterainya yaitu 2800 mAh. Oke. Lumayan menarik. Ini ngapain semut-semut ini? Ikut narsis aja semutnya. Kita bersihkan dulu. Oke, ini dia tampilan dari dashboardnya ya, berlapis-lapis ganda kayak gini. Kita buka aja. Oke, di awal ada unit handphonenya. Kebetulan kita ngambil yang warna merah ya. Kita taruh aja sebelah sini dulu untuk unit handphonenya. Lalu kita buka lagi dashboard bagian dalam, ada apa aja kira-kira. Nah, di sini kita dapetin kabel USB yang masih micro ya. Oke, kita taruh aja. Kita absen seperti biasa. Dapat apa aja? Ini kepala chargernya, guys. Kita juga buka. Kira-kira dapat berapa outputnya ya? Biasanya kayak gini 5 volt 1 ampere sih. Kita lihat aja. Iya, 5 volt 1 ampere benar. Masih sama seperti handphone lain yang harga 700 ribuan ya. Oh ya, ini untuk harganya sendiri yaitu Rp799.000 aja. Jadi lebih murah dan lebih terjangkau untuk kalian ya. Untuk baterainya warnanya orange, 2800 mAh. Oke, kita taruh aja langsung di sini ya. Di sini ada kitab-kitab. Ini buat servis atau kartu garansi ya. Ini kartu garansinya. Ruko Roxy Mas Blok Jakarta Pusat Surabaya ada juga. Surabaya Jakarta Pusat juga ada. Oke, kita taruh aja. Dan ini di sini ada buku panduan. Wah, lebar banget. Oke lah. Lumayan dapat buku panduan buat bungkus nasi goreng. Nggak dibaca juga biasanya kan. Dan yang terakhir yaitu kita dapat soft case ya. Ini bening dan ini yang lembut ya, lentur. Perusahaan ini pinter karena memang nyari soft case-nya handphone seperti itu agak susah kalau di counter atau di toko-toko ya. Jadi perusahaan langsung bawain ini soft case bawaan. Biar ini apa? Nggak ribet lah nyari-nyari lagi gitu kan. Terus sudah nggak ada lagi ya, kosong. Oke.
kita langsung beresin aja biar lebih singkat ya. Setelah ini kita langsung review sedikit tentang handphone Huami F6, bagaimana performanya, kita lihat bareng-bareng aja. Oke, ini dia unit handphonenya. Kita ketek dulu. Untuk bagian belakangnya masih ada lapisan plastiknya ya. Warna merahnya ini cakep banget loh. Warna merahnya tuh wah, bikin kita bisa ngaca gitu. Ini merah tua ya. Gak tahu juga sih, ini warnanya glossy, yang finishingnya mirip seperti kaca padahal plastik. Oke, langsung kita setup dulu ya, dan kita install beberapa aplikasi yang sekiranya kita butuhkan untuk mengecek spesifikasi realnya untuk handphone Huami F6 ini. Check it out. Oke guys, di sini sudah kita selesai setup ya. Kita juga sudah install beberapa aplikasi, di antaranya ada AIDA, ada CPU seperti biasanya, dan game-game ringan. Ya itu ya sedang sih, nggak ringan. Kesan awal yang diberikan oleh handphone ini untuk pencahayaannya sendiri saya sedikit kagum karena memang sudah IPS LCD, kelihatan banget ya, cerah di sini. Untuk wallpapernya pun nih ya masih lumayan terbaru sih, nggak kuno-kuno banget. Dan ini tuh dapat banget lah untuk layar IPS kayak gini tuh. Terus langkah pertama mungkin kita cek bagian bodi dulu ya. Untuk bagian depan ukuran layarnya udah 5,5 inch IPS LCD ya. Tadi udah dijelasin di dosbooknya. Dan untuk bagian atasnya ini bukan kamera ya, ada lubang, ini bukan kamera. Ini adalah speaker. Dan ini ada sensor, dan di sini ada kamera dan LED flash. Nah, di sini hanya gimmick aja, kelihatan banget ya. Terus untuk bagian atasnya di sini ada jack audio dan port USB Type micro. Ini masih micro, port USB micro ya, bukan Type C. Dan bagian samping sebelah kiri ada tombol power dan volume, bagian kanan kosong, belum, nggak ada apa-apa. Bagian bawahnya ada speaker aja. Dan untuk bagian belakang, nah ini yang keren banget ya, yang plastik di finishingnya seperti kaca kayak gini, mudah banget nempel sidik jari. Ini kelihatan kan ya, ini sidik jarinya. Di sini ada sidik jari dan ada kamera, ini sudah dual kamera. Tapi kalau kita lihat di sini hanya gimmick ternyata. Satunya ini nggak berfungsi, dan ini hanya satu resolusinya, yaitu 5 megapiksel, dan kamera depannya juga 5 megapiksel. Dan di sini ada LED flash. Nah ini ada tulisannya agak keren nih. Smart Digital Mobile Phone. Jaringannya udah GSM, CDMA bisa, dan 4G LTE juga udah bisa. Ini sudah 4G ya, bukan 3G lagi. Jadi kalian nggak perlu ragu sih kalau buat beli, menurutku sih. Kalau emang Huami ini produk lokal yang masih lumayan lah, produknya kualitas standar dibanding untuk produk lokal lainnya. Oke, untuk penyimpanannya kita cek aja. Untuk RAM-nya yaitu 3 GB, apakah benar? Untuk di sistemnya, cek memori. Nah, di sini RAM-nya 3 GB, sudah terpakai 1,2 GB ya, dan masih sisa 1,8 GB. Lanjut ke bagian internalnya. Internalnya 16 GB, ini sudah terpakai 5,13 GB. Dan masih sisa banyak, lumayan lah. Tapi kadang HP kayak gini tuh meragukan ya. Makanya kita download AIDA dan CPU Z. Kita coba aja. Kita cek bagian sistemnya, apakah benar RAM-nya 3. Kalian lihat, deng, RAM-nya 2 GB. Dan internal storage-nya berapa nih? 12,6 GB, dan masih sisa 10,8 GB ya. Ternyata RAM-nya cuma 2 di AIDA, tapi kita masih ada opsi lain, yaitu dengan ngecek di CPU Z apakah sama 2 GB. Kita nanti cek bareng-bareng ya. Terus kita lihat di prosesornya, yaitu menggunakan MediaTek MC6737 ya, versi lama banget. 28 nanometer, lumayan cepat panas HP-nya. Jadi jangan kaget kalau beli HP kayak gini ya. Terus di sini apa nih? Nggak ada sih. Untuk baterainya, waduh, sponsor lagi. Baterainya nggak support ya guys, kosong. Oke, kita lanjut ke bagian versi Android-nya. Kalau di dashboard tadi 6.0. Nah, di sini lumayan. Di AIDA ini di 7.1, berarti nugget
lumayan daripada di dosbooknya tulisannya 6.0 ya, marshmallow ya 6.0 itu. Oke ya, kita dapat bonus nih mungkin. Oke, terus apalagi ya untuk sensornya di sini cuman ada proxy dan like aja lah, nggak lengkap ya. Memang kayak gini memang sensornya gitu-gitu doang sih, nggak lengkap. Oke, lanjut ke CPU Z-nya. Nah, untuk CPU Z-nya ternyata untuk total RAM-nya ini 3 GB seperti keterangan di dosbook guys. Dan untuk internal storage-nya yaitu 16 GB. Ini yang bener yang mana ya, AIDA apa CPU Z? Kalian bisa komen di kolom komentar dah. Soalnya saya juga kurang begitu yakin kali untuk HP-HP kayak gini. Dan kebetulan dicek juga dua aplikasi ini mengatakan sumber yang berbeda. Mengatakan hasil yang berbeda gitu kan. Jadi kita malah tambah ragu nih. Nah, kalau versi Android-nya ini sama ya. Versi Android-nya 7.1. Oke lah, masih lumayan dapat bonus versi Android. Untuk baterainya nggak terbaca. Oke, kita ada sponsor lagi. Sorry ya guys, terganggu mungkin. Untuk sensornya sama sih, proximity dan light. Oke, lanjut kita mungkin cek bagian kamera aja. Dengan resolusi 5 megapiksel itu seperti apa ya. Biasanya kalau Xiaomi sih masih lumayan ketimbang brand-brand lain ya. Kamera depannya 5 megapiksel, kita coba jepret. Sekarang kita coba kamera belakangnya ya, kayak apa kira-kira. Biasanya masih lumayan. Nah, ini kan lumayan. Nah, masih lumayan sih untuk hasil yang hasil jepretan dari Xiaomi F6 ini. Karena layar IPS itu nggak jelek guys, lumayan bagus lah. Tapi nggak tahu nih bener IPS apa enggak. Kalau kita lihat sekilas sih grafiknya ya memang lumayan sih, lumayan jernih gitu kan. Terus kita coba main multitasking sekarang ya. Kita buka WA. Berapa menit kira-kira jedanya? Masih lama guys. Ini kita pakai jaringan WiFi bukan data ya. Dan kebetulan jaringan WiFi nggak lemot sih. Ini buka agak sedikit ada jeda ini. Aduh, lama banget. Ngantuk nih gua nih. Udah malam banget nih. Oke, sampai kapan kita nunggu nih? Nggak kebuka-buka. Apa jaringan WiFi-nya yang nge-lag ya? Masa WiFi-nya sih? Nggak bisa kebuka WA-nya? Mungkin oh ini kebuka. Nah, gini. Sakit hati dia. Kita bilang nggak bisa dibuka langsung dibuka. Terus kita cek untuk apa ya, kalender mungkin ya. Waduh, lumayan sih, lumayan cepat. Facebook masih loading juga. Nunggu lagi. Oke lah, kita keluar aja. Nggak mau nunggu lama. Dan ini sudah support face unlock juga, tapi nggak begitu cepat seperti handphone yang harga 3 jutaan ya guys, karena memang menyesuaikan harga ya dari kualitasnya. Intinya fitur-fitur seperti itu kita dapetin di handphone rank harga 700 ribuan. Ada face unlock, ada fingerprint juga di sini. Kita coba tadi nggak begitu respect ya, nggak begitu respon, jadi nggak tak tampilin di di video ya. Mungkin langsung aja kita lanjut ke gaming test ya. Yang gaming pertama yaitu Mobile Legends. Oke, kita coba aja untuk Mobile Legends dan Free Fire setelah ini ya. Check it out. Oke, di sini kita udah masuk di game Mobile Legends ya. Kita akan coba kill 1-2 musuh ya. Kalau kita lihat sekilas nih grafiknya memang masih lumayan ya, 1 kill sih. Nah, kalau untuk kita lihat, nah kita volume-nya matikan aja biar terlalu berisik. Rumput-rumputnya ini masih kelihatan cakep lah untuk takaran handphone 700 ribuan kayak gini ya. Karena memang kalau kita rasakan dari layar IPS ini masih sedikit smooth dibandingkan dengan yang kemarin saya review untuk L1F-nya ya. Sama-sama RAM 3 GB. Oke, kita coba hancurin turret dulu. Dan sebelumnya kita mungkin cek dulu bagian pengaturan untuk grafiknya kayak dapat apa aja. Nah, untuk pengaturan grafiknya di sini kita bisa dapat high frame ya. Oke, kita aktifin semua. Dan untuk kualitas grafiknya juga kita di mode tinggi sudah bisa. Kita coba aktifin semua. Untuk HD-nya belum bisa ya. Nah, di sini belum bisa.
Oke, udah lumayan lah buat main game-game buat anak-anak juga enak udah. Oke, kita keluar dulu, kita akan coba untuk game Free Fire ya. Gimana, masih bisa nembak musuh apa enggak kira-kira? Bidik musuh bisa nggak kira-kira pakai handphone ini? Jadi kita keluar dulu aja. Lanjut ke Free Fire. Oke, di sini kita udah masuk di Free Fire ya. Ini maksa banget. Ya ampun, macet-macet guys, nggak lancar ya. Tapi kalau Mobile Legends masih lumayan loh. Nah, kita dapat AK guys, dapat tas. Kita coba naik. Ini berat banget sumpah buat Free Fire, tapi masih jalan sih, lumayan. Oke, kita dapat amunisi banyak ya. Coba loncat. Weish, ada musuh di depan, langsung kita hajar. Ih, atas banget guys. Nah, kalau buat ngekill sih masih lumayan di matchnya nih guys. Wah, ini nge-lag ini guys. Jaringan wifi nya agak lemot. Waduh, ditembakin guys. Ternyata kita udah ditembak duluan ya. Nah, 1 kill. Menarik juga untuk main. Kalau jaringan wifi nya nggak lemot, ini masih bisa sih jalan. Ini buktinya masih jalan nih. Oke. Kalau untuk grafiknya ya lumayan sih. Kalau ada musuh itu masih kelihatan, sama kalau buat nembak 1-2 kill ya masih bisa dapat. Oke. Mungkin itu aja ya. Sedikit review game gaming test ya. Kita keluar aja dah. Ini berat banget. Ini geser aja lambat nih. Oke, jadi untuk Mobile Legends masih lancar-lancar aja. Kalau untuk Free Fire lumayan berat, apalagi PUBG ya. Gitu, tidak kita rekomendasikan sama sekali mungkin ya. Mungkin masih jalan, cuman macet-macet. Oke, mungkin itu aja sedikit review dari Huami F6. Bagi kalian yang emang merasa masih kemahalan untuk handphone Huami F8 nya, kalian bisa ngambil yang seri F6 nya, karena memang ini nggak kalah menarik ya. Meski layar belum water drop screen, tapi ini untuk performa masih jalan aja. Kalau buat social media ini hanya kerasa hangat dikit. Kalau buat main gaming tadi nggak begitu panas banget ya. Dapat silikon juga, nanti kasih silikon juga udah lumayan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, kita tunggu 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah selalu dukung channel kita. Semoga kita bisa cepat berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate terkait gadget yang kalian inginkan di tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.